He said we should take the following 5 steps to revive Islam. Jadi untuk mendirikan Islam kembali diperlukan 5 langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. The topic that I got here that we're going to talk about tonight is the tasks and responsibilities of the fuqara in this age. Topik malam ini adalah tugas dan tanggung jawab para fukara pada zaman sekarang. So I will speak about tasawwuf and sharia because you cannot have one without the other. Jadi malam ini Dr. Asfat akan bicara tentang tasawuf dan syariat karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. At this time, the sharia must come first. Pada zaman sekarang, syariat yang harus pertama diperhatikan. Imam Malik radhiyallahu anhu said, "He who practices tasawwuf without learning fiqh corrupts his faith, while he who learns fiqh without practicing tasawwuf corrupts himself. Only he who combines the two proves true." Imam Malik mengatakan bahwa seorang mempelajari fikih tanpa tasawuf dia akan menjadi fasik. Yang mempelajari tasawuf tapi tidak mempelajari fikih maka dia akan jadi zindik. Dan orang-orang yang mempraktekkan dua-duanya lah orang-orang yang lurus. In my interview with him, Sheikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu said, in the matter of tasawwuf, it is axiomatic and everyone agrees that there is no Sufism without the Sharia of Islam. But the truth of the matter is that Islam has been abandoned. You cannot have tasawwuf in its fullness unless you have Islamic fundamentals established. Dalam interview saya, Masyarakat Notariat dengan Syekh Abdul Qadir, itu sudah merupakan suatu kesepakatan bahwa kita tidak bisa mempraktekkan tasawuf tanpa Islam. Tapi yang terjadi di zaman sekarang adalah Islamnya sendiri sudah runtuh, sudah tidak ada atau sudah hilang dari pengamalan kebanyakan orang. He said we should take the following 5 steps to revive Islam. Jadi untuk mendirikan Islam kembali diperlukan 5 langkah. Firstly, the Jamaat must form itself into a legal entity like the rebel humans did with trade unions. But this is step 1 to a new life. Has to be formed legally. Yeah, this is quotation from Sheikh Abdul Qadir, right? Okay. Tahap pertama adalah membentuk suatu jamaah yang legal. And in our case, it is taking an amir as our leader. Kalau di kasus kita adalah mengangkat seorang amir. Secondly, the local leaders, by their wealth and influence in the land, have to be taken and joining them to right action. You mean they must join us, the local leaders? Yes. Tahap kedua adalah pemimpin-pemimpin lokal, jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang seperti kota, gubernur, bupati, dan lain-lain harus bergabung. Islam has no priesthood. Imams take prayer,
Governance is a social capacity. Di Islam tidak ada kependetaan karena posisi imam itu adalah fungsi sosial, fungsi jamaah di tengah masyarakat. Thirdly, move constructively from capitalist modalities, that is currency, banking, and taxation, to free exchanges between men and groups. Tahap ketiganya ada, can you repeat again? Yes. Thirdly, move constructively from capitalist modalities, currency, banking, taxation, to free exchanges between men and groups. Tahap ketiganya adalah merubah masyarakat dari kapitalisme menuju muamalah yang adil di antara kita semua. So this is what we have been talking about in the last few days. Dan inilah yang sudah kita bicarakan And this is, beberapa hari ini. yes, and this is replaced by muamalat. It's capitalism has to be replaced by muamalat. Jadi inti lebih jelasnya lagi tahap ketiga ini, kapitalisme ini harus diganti oleh especially muamalat at-tijariyah. Terutama muamalat yang tijariyah. Fourthly, remember physical and military opposition are the lifeblood of capitalist atheism. The revival of Islam is dependent on step-by-step turning away from kufr and finally submitting to the natural religion. That is still the fourth. Dan keempatnya, kita harus ingat bahwa akan ada oposisi fisik atau militer dari kapitalisme karena memang itu merupakan darah mereka, itu cara hidup mereka, dan keberhasilan umat Islam ini bergantung kepada langkah kita yang secara bertahap. Jadi kita jangan loncat-loncat, ada tahap-tahapnya. Tahap keempatnya adalah kita harus siap bahwa mereka akan. So we can see that this is a process that's not going to happen quickly. It's going to take time, and it requires patience and perseverance. Jadi kita tahu bahwa ini semua tidak akan terjadi dengan cepat. Ini semua perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran, daya juang yang tinggi. Fifthly, Yang kelima, tahap kelimanya. This program of life will be founded on the movement from money as pure electronic stored units of numbers to real wealth, gold, silver, and commodities. Fifthly. Isn't that already happened in the fourth? No, this is the Sheikh saying. Tahap kelima adalah kehidupan ini akan dipenuhi dengan pergerakan dengan penggantian uang yang berbasis elektronik menjadi harta yang sesungguhnya, yaitu berbasis emas, dirham, dan komoditas-komoditas. This will lead to the abolition of capitalist supermarket distribution, that is of goods and paper money, and the restoration of hand-to-hand trade locally and usury-free container caravans around the world. Ini akan menyebabkan terkikisnya, hilangnya supermarket kapitalis distribusinya dari supermarket kapitalis ini, yaitu barang-barang dan uang-uang kertas, dan kembalinya perdagangan langsung gitu, hand to hand, secara lokal, dan juga karavan-karavan yang bebas dari riba di seluruh dunia. The abolition of value-added tax, of sales tax, would be the first indication of the kuffar abandoning their hypocrisy. The gold, Islamic dinar, and silver, Islamic dirham, are the signs of our emergence. Abolisi atau hilangnya pajak tambahan seperti pajak perdagangan adalah indikasi pertama bahwa pihak kafir sudah mulai melupakan kemunafikannya. Dan
orang pihak kafir melepaskan kemunafikan. Dinar dan dirham akan menjadi pertanda dari kemunculan kita. So what I read is exactly the words of Sheikh Abdul Qadir. All these 5 points. Jadi yang 5 tahap tadi adalah benar-benar kutipan Dr. Riyad dari ucapan Syekh Abdul Qadir langsung. It's a very radical program. So it's not the right word for it, but it's a very radical program. Benar-benar program yang tanda kutip radikal arti kamus lah, bukan arti politik. Jadi maksudnya sangat berbeda dari yang umumnya ada. Itu kan radikal yang aslinya, harfiahnya. It is the revival of Islam. Itu adalah kembalinya Islam. Now, this is a very difficult, but it's a very big thing. Ini merupakan hal yang sulit, tapi ya wajar karena merupakan hal yang besar. And what Sheikh Abdul Qadir points out is that it takes a certain type of human being to do this. Dan yang ditekankan atau yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah bahwa memerlukan orang-orang tertentu. Ya, orang kaliber tertentu untuk bisa melakukan ini. Jadi nggak bisa sembarang orang lah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is regarded by the Sufis as Al-Kawtham, the complete perfect man. Rasulullah SAW dianggap oleh para Sufi sebagai manusia sempurna, sebagai insan kamil. Sheikh Abdul Qadir says that the significance of following him relates to identity and character. Mengikuti Rasulullah itu akan membawa kepada identitas dan karakter tersendiri. Identitas karakter. We're talking about this because we are talking about the character of the people who can do this, the revival of Islam. Kita membicarakan tentang karakter orang-orang yang sanggup untuk memunculkan kembali Islam yang kafah, Islam lengkap, Islam yang asli. He points out that an identity cannot be formed in a psychological vacuum, but rather it is developed through a person's transactions within the social nexus they inhabit. Jadi identitas yang bagus, yang unik ini tidak akan bisa muncul begitu saja, tapi muncul di tengah masyarakat. Yang muncul misalnya dengan cara nyepi atau gimana, enggak, tapi muncul di tengah masyarakat. The social transactions should be in accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. Transaksi sosial harus sesuai dengan perintah Allah dan sunnah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is not to be worshipped, says Sheikh Abdul Qadir, or deified and made into a symbol. Jadi Rasulullah SAW itu menurut Syekh Abdul Qadir bukannya untuk dipertuhankan, ya, bukan untuk didewa-dewakan, maupun untuk dijadikan simbol saja. Nggak boleh itu. He is being accepted as a witness of reality, al-haq, knowing it inwardly and outwardly and being in harmony with it. This is accepted by Syekh Abdul Qadir. By us, yeah. Okay. By Muslims. Rasulullah SAW adalah seorang figur yang menyaksikan realitas. Maksudnya Allah Azza wa Jalla langsung yang menyaksikannya secara batin maupun secara zahir, dan kemudian bisa menyeimbangkan itu semua. Jadi menyaksikan Allah langsung, batin maupun zahir, dan menyeimbangkan penyaksian tersebut. Because we said in the sentence before that,
that he's not to be worshipped. We don't worship. Karena seperti disebutkan sebelumnya, kita itu bukan menyembah Rasulullah, kita menyembah Allah, dan Rasulullah itu adalah sebagai contoh manusia yang bisa menyaksikan Allah lahir dan batin itu. Jadi sebagai contoh penyaksian, bukan Allah itu sendiri. Itu penting untuk bisa dibedakan. The Prophet ﷺ said, I was only sent to perfect noble qualities of character. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa saya ini dikirim di tengah antara kalian hanya untuk menyempurnakan akhlak kalian dan sejenisnya. The word the Prophet ﷺ used for character is akhlaq, a word derived from khalq, meaning created form. Kata yang dipakai untuk karakter oleh Rasulullah adalah akhlak. Sheikh Abdul Qadir paraphrases the above hadith in these words. I was only sent to ennoble the human form, the human form. Jadi kalau tafsir daripada Syekh Abdul Qadir adalah bahwa Rasulullah SAW itu kirim ke dunia ini untuk menyempurnakan sisi manusia. Jadi kalau orang mau tahu contoh manusia sempurna kayak apa, itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu untuk menyempurnakan kemanusiaan. Itu tafsiran Syekh Abdul Qadir terhadap hadis, terhadap sabda Rasulullah. And Sheikh Abdul Qadir says, the human form, like that of the animal, is not like a snapshot. It's not like a picture, like a photo. Yeah. To understand the form of the lion, for example, you have to understand how it lives with other lions, how it breeds, how it hunts, its habitat. You have to know its whole life cycle to know what the form of the lion is. Read up to there. Translate up to there. Bismillah. Jadi untuk mengetahui manusia itu apa, itu tidak bisa mengetahuinya hanya dengan cara sepintas. Sekarang boro-boro manusia untuk mengetahui singa aja, kita nggak bisa hanya sekedar tahu sepintas di foto saja atau apa. Kita harus tahu cara hidupnya, makannya, tempat tinggalnya, dan lain-lain. Kita harus tahu banyak tentang singa, baru kita tahu singa itu apa. Itu sama, mau tahu manusia itu sebenarnya apa, apalagi manusia bentuk sempurnanya, ya kita harus tahu banyak tentang kehidupan Rasulullah, baru kita tahu yang disebut manusia sempurna atau manusia saja, manusia yang sesungguhnya, manusia aslinya kayak apa. Singa aja harus dipelajari, apalagi Rasulullah. This is very important because the Sufis have always insisted that this difference is where many of the fuqaha have failed to understand the true nature of the deen, because it cannot be fixed in principles of law. It always goes back to akhlaq, this living form of the character of the human creature. Salah satu kelemahan metode para fuqaha adalah bahwa mereka itu tidak nangkap sisi ini, bahwa untuk tahu manusia itu kayak apa, apalagi yang sempurnanya, Anda harus belajar habis manusia tersebut. Nah, itu para fuqaha banyak yang tidak bisa nangkap itu karena mereka agak kesulitan untuk secara usul fikih itu istilahnya bagaimana melakukan istinbat hukumnya gitu, sehingga kurang nangkap. Mereka kadang-kadang hanya nafsirkannya secara simplistik, akhlakul karimah aja, mereka hanya bilang gitu. Padahal sebenarnya nggak cukup itu. Tadi sekali lagi pelajari benar-benar manusia itu apa, baru kita ngerti. Terutama manusia yang bernama Rasulullah SAW. This ennobling of character is accomplished through the process of transmission from someone who is completely at peace, functioning in the everyday social reality of the community.
untuk bisa mendidik kita mau dapat akhlakul karimah ini, kalau istilah simpelnya gitu ya, akhlakul karimah gitu, itu harus diajarkan oleh seseorang yang penuh dengan kedamaian hatinya, dan juga diajarkannya di tengah masyarakat. Jadi nggak bisa baca buku saja atau misalnya diajarkan oleh orang yang hatinya biasa-biasa saja, tapi harus diajarkan langsung oleh seseorang yang berhati damai dan hidup di tengah masyarakat. So Sheikh Abdul Qadir says that these qualities are to be found in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. With this in mind, he had Qadi Iyad's Kitab Ash-Shifa translated and published in 1991. Nah, salah satu kitab yang sangat bagus untuk memahami Rasulullah SAW dari berbagai sisinya, ya, untuk tujuan mengetahui manusia itu apa, itu adalah kitab Asyifa karangan Qadi Iyad. Dalam bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesia nggak tahu, udah ada juga. Nah, jadi untuk tahu manusia sempurna kayak itu apa, pelajari kitab Asyifa. In it are recorded many of the personal characteristics of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, I already conveyed. Okay. Indirectly. A particular quality of the Prophet ﷺ, the Sufis emphasize, is that he was cheerful and joyful in the midst of extreme trial and tribulation. Salah satu ciri dari Rasulullah SAW yang bisa kita ketahui nanti kalau kita baca kitab Asyifa tadi adalah bahwa Rasulullah itu selalu bergembira, tenang, ceria, walaupun dalam keadaan yang sedang sangat diuji atau sangat menegangkan atau dalam keadaan yang benar-benar berbahaya, tapi masih tetap tenang, gembira, senyum gitu. Jadi kalau istilah zaman sekarang tuh positive thinking terus gitulah. Jadi orang tuh nggak ikut stres gitu karena keadaannya tegang. The prophetic teaching is that Iman in Allah means that one can rest in the knowledge that one's provision and protection are from Allah. Ajaran dari Rasulullah SAW ialah bahwa apabila kita beriman kepada Allah, maka kita akan bertawakal dalam masalah rezekinya dan juga dalam masalah perlindungan darinya. Itu salah satu ciri. Jadi kalau kita imannya benar, nanti pasti tawakal rezeki maupun tawakal perlindungan. An example of the Prophet ﷺ's belief that Allah is the provider is that once 90,000 dirhams came into the treasury. He placed them on a mat, called the people to him, and distributed all of them. His companion Anas radiallahu anhu said, the messenger of Allah did not store up anything for the next day. Salah satu contoh dari tawakal Rasulullah SAW adalah pada suatu hari beliau mendapatkan 90.000 dirham dan kemudian disimpannya di bawah karpet atau apa. Tapi kemudian sesudah itu beliau bagikan 90.000 dirham ini tanpa tersisa satu pun untuk hari besok. A famous example of the Prophet ﷺ's faith in Allah's protection is that on one occasion, a man called Ghawrath ibn al-Haritha went to assassinate him while he was sitting under a tree. Contoh lain dari tawakalnya beliau adalah ketika ada seseorang yang bernama Ghawrath ibn al-Harith yang berusaha membunuh beliau ketika beliau sedang di bawah pohon. He quietly approached the Prophet ﷺ from behind, pulled out his sword, and standing over the Prophet ﷺ said, "Who will protect you from me?" Jadi orang ini menghampiri Rasulullah SAW dari belakang, kemudian berkata, siapa yang akan melindungimu sekarang? The sword fell from his hand, and the Prophet ﷺ grabbed it and said, "Who will protect you from me?"
from that man's hand. Tadi kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan sangat simpel dan tegas bahwa yang melindungi dia adalah Tuhan, ya Allah. Karena saking tegas dan simpelnya, padahal peribadanya sudah siap ditebas gitu. Itu orangnya ketakutan dan kemudian bergetar ketakutan, pedangnya terjatuh dan kemudian pedangnya kebalikannya diambil oleh Rasulullah, pedang yang jatuh itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang siapa yang akan melindungimu? Jadi dibalik gitu kan, udah jatuh tuh karena ketakutan, karena keberaniannya Rasulullah diambil. Sekarang siapa yang akan melindungi? The man said, punish me, but in a good manner. The Prophet ﷺ pardoned him and let him go. Orang tersebut suatu diancam Rasulullah SAW, mengatakan, ya sudah, hukum saja saya, tapi dengan cara yang baik-baik. Tapi kemudian Rasulullah SAW malah memaafkannya dan mempersilakannya pergi. Learning within one's daily experience that Allah is the protector and provider is seen by the Sufis as the quickest way of knowing oneself. Berdasarkan pengalaman para sufi, apabila kita belajar tawakal dalam masalah rezeki dan dalam masalah perlindungan dari Allah, itu ternyata, ini berdasarkan pengalaman para sufi ya, itu merupakan cara tercepat untuk mengetahui atau mempelajari tentang diri kita sendiri. Sheikh Abdul Qadir says, these are his words. Huh? Yeah. You are the whole man, but not as you are. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the measure of man. He is Al-Kawtham, the completely perfect man, or as the Sufis call him, Al-Insan Al-Kamil, the complete human being. This is the station of the one who has achieved the goal, who knows himself. Also, you are the whole man hidden. Read it again. I'm trying to get them in the beginning. Okay. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri mengatakan bahwa Anda itu adalah manusia yang lengkap, manusia yang sempurna, tapi juga tidak. Ini dalam satu kalimat. Muhammad adalah ukuran seorang manusia. Dia adalah Al-Kawtham, dia adalah insan kamil. Ini adalah makom yang sudah mencapai tujuannya, yaitu makom orang yang sudah benar-benar mengetahui dirinya sendiri. Jadi kalau boleh saya jelaskan, saya juga agak bingung maksudnya gini. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya mempunyai potensi kesempurnaan gitu lah, tapi terpendam. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan Anda sempurna tapi juga tidak gitu. Tidak karena masih terpendam gitu. Nah, itu perlu dipancing, perlu dikeluarkan, perlu dibina, sehingga nanti kesempurnaan yang memang sebenarnya Anda miliki sebagai seorang manusia itu nanti akan keluar. Kurang lebih begitu kalau tafsir saya. Kalau Syekh Abdul Qadir sendiri tadi bilangnya Anda manusia sempurna tapi juga tidak. Knowing oneself entails being aware of one's inner reality. Mengetahui diri sendiri itu berarti mengetahui batin atau dalamnya realitas kita sendiri. If someone denies their inner reality, they effectively dismantle the prophetic behavior pattern which gives substance to that inner reality. Kalau ada orang yang menentang atau menafikan batinnya, atau misalnya kalau orang bule itu banyak yang mengatakan
Apa ruh? Ruh itu nggak ada gitu. Seperti itu. Not yet finished. Maka pada dasarnya Anda itu kalau ada menafikan batin Anda atau ruh Anda, pada dasarnya Anda sedang menafikan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah itu banyak tentang batin dan ruh Anda. Sheikh Abdul Qadir says that Sufism insists on the holistic picture of men and women being in a state of transformation both inwardly and outwardly, socially and individually. Syekh Abdul Qadir menekankan ya, bahwa dalam tasawuf atau dalam Islam itu ditekankan kelengkapan seorang manusia, yaitu zahirnya, batinnya, kehidupan sosialnya, dan kehidupan individunya. Jadi beliau beberapa kali menekankan kita ini harus lengkap, ada batin, ada zahir, ada individual hidup, ada sosial hidup. There can therefore be no Sufi tradition without the social reality of Islam, which extols simplicity in behavior and moderation in possessions, which promotes kindness and courtesy between people and demands respect for everyone regardless of gender, and which insists on care for the young and old. Jadi di dalam tradisi Sufi itu tidak ada itu tradisi Sufi yang tanpa kehidupan sosial, karena di dalam kehidupan sosial itu akan terlihat cara hidup yang simple, cara hidup yang sederhana, kemudian cara hidup yang tidak berlebihan, moderasi, cara hidup yang baik, penuh dengan kebaikan, penuh kesantunan kepada orang lain, cara hidup yang tidak membeda-bedakan dari sisi kebaikan atau gimana kepada pria atau wanita sama aja, itu kita harus sama-sama baik, dan tidak juga membedakan apakah seseorang itu tua atau muda. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan itu semua kalau tidak ada kehidupan sosial, realitas sosial. Jadi bohong itu kalau ada seorang sufi yang hanya nyepi aja itu. Nggak tahu tuh dalam tasawuf itu agak susah mempraktekannya kalau hanya sekadar nyepi doang gitu. And these are the words of Sheikh Abdul Qadir. Kemudian sekarang I'm quoting now. It is Sufism as guardian of Islam as the guardian of the companion. It is Sufism as guardian of the Islam of the companions that demands a radiant city as the setting for the man of knowledge to experience his gnosis marifa. Yeah. The Sufi's place is in the community. Jadi perkataan Syekh Abdul Qadir langsung adalah begini, bahwa tasawuf lah, ilmu tasawuf lah yang merupakan penjaga kelestarian Islamnya para sahabat. Ya, jadi keaslian Islam para sahabat itu dijaganya oleh ilmu tasawuf. Dan selain itu, tasawuf ini menuntut suatu kota, suatu tempat, suatu kota yang cemerlang, yang menjadi tempat bagi para sufi itu untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi kalau kotanya burem gitu atau gimana, mungkin agak susah juga gitu untuk ma'rifat. Tapi kalau kotanya penuh dengan kebaikan dan lain-lain, ma'rifatullah itu akan lebih mudah dicapai di dalam kota tersebut. Jadi tempat para sufi, sekali lagi ditegaskan oleh beliau, adanya di komunitas. Jadi kholwat itu ya sekali-kali, bukannya terus-terusan gitu. So let me just try and explain that. Okay. Okay, so he's saying that we need the city, which is what he's referring to, Medina al-Munawwara, as the setting for the man of knowledge to experience ma'rifah. And ma'rifah is what we read, we finished in the word. Allah maftah lisairina li muraqabatika. We're talking there about the levels of knowledge beyond the intellectual, that is this Rouhani and the Syrian knowledge.
uh, uh, that the Sufi experiences. It's within. So the Sufi's place is in the community. It is within the community. Jadi oleh Dr. Riyad itu dijelaskan lagi, karena tadi kan kalau hanya sekedar lokasi atau kota itu mungkin ada tambang lokasi kota apa. Jadi Dr. Riyad katakan yang lebih spesifik itu adalah kota atau lokasi yang mengarah kepada atau apalagi sama dengan Madinah Munawwarah. Itu di zaman para sahabat dulu. Jadi lokasinya kotanya harus seperti itu atau sedang menuju ke sana. Dan kita harus hidup dalam komunitas. Nah, nanti itu semua kita akan lebih mudah mencapai marifat. Jadi sufi itu susah, nggak mungkin lah kalau hanya hidup sendiri, dia harus menciptakan kota-kota yang lokasi-lokasi yang kayak Madinah juga untuk memudahkan dirinya mencapai marifat. The creation of such a community was the great social achievement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In a remarkably short time, beginning with a small group of people, he built up a highly educated, enlightened society. Mencapai komunitas seperti di Madinah itu sebenarnya merupakan suatu prestasi yang benar-benar luar biasa, sangat besar. Karena beliau memulainya dari orang yang sedikit, kemudian hanya dalam waktu singkat beliau membangun suatu masyarakat yang sangat terdidik, bukan mutar di tempat kayak di sini di Indonesia, dan juga menjadi tercerahkan, sangat terdidik dan tercerahkan dalam waktu singkat, dan dimulai dari orang paling hanya berapa orang, 12 orang bisa menciptakan masyarakat seperti itu. Guided by the divine revelation, which is Dibimbing oleh Quran, wahyu, ya. he instructed them and purified their practices. Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada para sahabat dan menyempurnakan amalan-amalan mereka. Jadi kalau mereka biasanya misalnya melakukan ini, melakukan itu dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan praktek-praktek keseharian mereka. In Makkah, they remained non-violent, in spite of being savagely persecuted, humiliated, and tortured. Di Makkah, mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, itu tidak ada perlawanan atau kekerasan sama sekali, walaupun mereka sedang benar-benar dizalimi dan disiksa. The Prophet ﷺ delivered the Quranic message of Allah, which contained laws enabling society to function harmoniously and peacefully. Rasulullah itu menyampaikan wahyu, menyampaikan Quran yang berisi hukum-hukum, aturan-aturan supaya umat manusia ini bisa berfungsi secara harmonis dan damai. Ya. The Prophet ﷺ the laws also enabled humans to coexist with their environment. Hukum-hukum yang dari Quran itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga mengajarkan tentang bagaimana umat manusia bisa hidup berdampingan sesamanya dan juga hidup berdampingan dengan lingkungan. Jadi koeksis itu bukan hanya dengan sesama manusia, tapi juga sangat peduli lingkungan lah kalau istilah kita. The Prophet ﷺ taught that the aim of leadership was to preserve social order and assure prosperity. Rasulullah mengajarkan bahwa tujuan dari kepemimpinan adalah untuk mempertahankan social order, yaitu agar tidak ada kekacauan dan lain-lain, tetap ada aturan sosial, dan juga untuk memastikan adanya kemakmuran. He said that wealth belonged to Allah and human beings possessed it as a trust from Him. It was to be used as a means to an end, and the end being paradise. Rasulullah mengatakan bahwa harta itu sesungguhnya milik Allah, ya. Dan manusia memiliki harta itu hanya sekedar amanah.
Dan kemudian selain itu ditambahin lagi, harta itu sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan sendiri. Harta-harta itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk bisa mencapai jannah. Itu tujuan harta, bukan tujuan itu sendiri. Baik, itu harta itu alat. And all of these teachings were put into practice when he migrated to Medina and changed the name of Yathrib into Madinatul Munawwarah, the illuminated city. Dan ajaran-ajaran tadi itu dipraktekkan semuanya di Madinah, dan nama kotanya asalnya Yathrib pun diganti menjadi Madinah. Jadi bukan hanya teori-teori saja, tapi diamalkan, dipraktekkan, dibuktikan bagaimana di kota Madinah itu. What was being introduced by the Prophet ﷺ was his hikmah, his wisdom, which he later defined through the use of two opposite terms, hilm and jahiliyah. Apa yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW adalah hikmah dan kebijaksanaan, yang kemudian oleh beliau dijelaskannya melalui dua istilah, yaitu melalui istilah ilm dan jahiliyah. Jadi hikmah dan kebijaksanaan itu dijelaskan melalui dua hal tadi, melalui ilm dan jahiliyah. Sheikh Abdul Qadir defines hilm as a state of calm serenity which is not overcome by anger from within or threats of violence from without. Jadi Syekh Abdul Qadir mendefinisikan hilm itu sebagai keadaan yang tenang, hati yang benar-benar tenang, yang tidak dikuasai oleh amarah maupun tidak dikuasai oleh rasa takut. Jadi suatu keadaan, saya ulang lagi, suatu keadaan yang penuh ketenangan tanpa dikuasai amarah maupun dikuasai rasa takut. Itu adalah hilm menurut yang didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir. Hilm implies that the nafs, ego, which we can say the nafs is body and psyche, right? Hilm implies that the nafs has been tamed and is under one's control. Hilm itu mempunyai implikasi bahwa nafsu kita itu sudah kita tundukkan, sudah kita atur lah. Tidak bisa dihapus nafsu itu, tapi bisa kita tundukkan. Its opposite is another Quranic term, jahiliyah. Lawan kata daripada hilm ini adalah jahiliyah. Which is, yaitu, and this is again Sheikh Abdul Qadir's words, ya, right? Syekh Abdul Qadir sendiri mengatakan the energy force of the unbridled nafs, utterly flamboyant and expressed, ruthless in its infantile determination to experience gratification, whether of appetite or violence. This was the natural flow of destructive energy that came from the nafs, which saw itself as separate from existence and in conflict with reality. Jadi ini yang didefinisikan sendiri, yang ditulis sendiri oleh Syekh Abdul Qadir. Jahiliyah itu adalah suatu energi nafsu, yang flamboyan, yang kejam dalam mengalami gratifikasi nafsunya maupun gratifikasi kekerasan, kejam dalam dia adalah alur
destruktif yang berasal dari nafsu, yang melihat dirinya terpisah dari eksistensi, dari keberadaan, gitu. Melihat dianya terpisah dari keberadaan dan bertentangan dengan realitas. Ya, jadi peduli amat istilahnya mengurusak mau apa gitu, dia nggak ngelihat realitas yang ada, suka-suka dia gitu. Ujai dia kurang lebih kayak gitu. The path of Sufism requires that to be complete, a human being should be in a continuous state of transformation, both outwardly and inwardly. And so Sufism promotes the creation of a polity conforming to the Sharia, which is conducive to this process taking place, and in which men and women of knowledge are therefore enabled to experience ma'arifah, that's direct knowledge of the divine reality. Ya, ini pengulangan lagi tadi dari konsep sebelumnya. Jadi suluk atau tahapan-tahapan tasawuf ini menuntut kita bahwa untuk menjadi manusia yang lengkap, manusia yang sempurna, itu adalah keadaan transformasi yang terus-menerus, ya, bukan sekali-kali, bukan loncat-loncat, tapi yang kontinu. Transformasi luar maupun dalam. Dan tasawuf juga mempromosikan juga menganjurkan keberadaan masyarakat yang sesuai dengan syariat, yang kondusif kepada itu semua, di mana pria dan wanita bisa dengan mudah mengalami ma'rifatullah. Okay, so what we have been speaking about in this part was that we spoke about we're going to establish a society in which there's justice and peace, right? And we spoke about, and here we spoke about which kind of human being, what character does the human being need to be able to do that, right? So we spoke about control of the nafs, and then we spoke about these two words, hilm and jahiliyyah, etc., and many other qualities, about his qualities of tawakkul and trust in Allah and trust in Allah's protection and provision, etc. Okay. Now we were talking. I started by talking about the Sharia, and then we spoke about the 5 points which Sheikh Abdul Qadir said we should do to establish the Sharia and everything society related to that. Then we spoke about the character of the person required to establish Islam, right? And he left us with 5 points again, right? But not written by him, written by Sheikh Ahmad Ibn Ajiba, right? Can I say? Yes, okay. Jadi sebelumnya itu membicarakan tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang sesuai syariat, atau kalau istilah orang umum, masyarakat yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kedamaian. Dan juga dibicarakan tentang 5 tahap untuk mencapai masyarakat tersebut, dan dibicarakan tentang sifat-sifat manusia yang bisa membentuk masyarakat atau negara itu. Nah, itu yang sudah, itu istilahnya kayak ringkasan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, sekarang Dr. Riyad akan menjelaskan 5 hal juga, tapi bukan menurut Syekh Abdul Qadir. Kalau tadi kan menurut Syekh Abdul
Hal ini menurut Syekh Ibnu Ajibah, seorang syekh dari Maroko. Dari abad berapa ya, saya lupa lagi. So in the last book Sheikh Abdul Qadir wrote, The Entire City, he put in as an appendix Ibn Ajibah's tafsir of Suratul Kahf. Oh, kalau di buku Entire City itu adanya di appendix yang berjudul Tafsir Al-Kahfi dari Ibnu Ajibah. So what Sheikh Ibn Ajibah does, he does the traditional tafsir, and then he gives his own opinion of what he calls isyarah. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Ajibah adalah sewaktu mengarang kitab tafsirnya, itu ya seperti biasa memberikan tafsir-tafsir seperti mufasir-mufasir lainnya, tapi kemudian ditambah dengan isyarat. Jadi itu kayak tafsir sufi gitu. Makanya kitab tafsirnya namanya apa? Ada yang tahu? Saya lupa lagi tadi. What was his tafsir again? It's the name of the kitab. Okay. Pokoknya yang jelas kitab tafsirnya itu terkenal menggabungkan lahir dan batin. Itu kitab tafsir yang dari Ibnu Ajibah itu. Ini saya lupa nama kitab tafsir. They just say it's an excerpt from the Quranic tafsir, okay. But we can, if anyone wants to know, I'll find out and I'll let you know. I know, but I forgot. Oh, okay, all right. You can Google it. Yeah. Subhanallah. Yeah. Okay. All right. So we are. So we're going to talk. So Sheikh Abdul Qadir said about Ahmad ibn Ajibah, he said he was the greatest of the Sufi scholars. He was greater than Sheikh Al-Akbar. Right? That is saying something. Yeah. Jadi kalau menurut Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad ibn Ajibah ini adalah seorang ulama Sufi yang luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Syekh Ibnu Arabi dari sisi Sufi yang ulama. Ya, Sufi kan banyak Sufi tapi mungkin atau Sufi yang ulama atau Sufi yang intelektual, banyak Sufi tapi mungkin kurang bisa menjelaskannya secara keilmuan. Nah, ini yang menjelaskannya secara keilmuan menurut Syekh Abdul Qadir, Ibnu Ajibah itu malah lebih daripada Ibnu Arabi sendiri. Untuk saya pribadi ya, itu mencengangkan. Luar biasa kalau saya begitu. Okay. So the five of the qualities of the Sufiya are indicated within the ayats of Surah Al-Kahf. 5 sifat utama dari seorang Sufi menurut Ibnu Ajibah itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Number 1 is the avoidance of argument and dispute, except when it is in the form of discussion and debate in order to bring out the truth. This should not be done with quarreling and the raising of voices, but instead with gentleness, kind words, and in good spirit. Jadi yang 5 sifat tadi, ini yang pertama, menghindari berargumen dan bertengkar, atau ya menghindari perdebatan lah, kecuali dalam bentuk diskusi dan bentuk debat publik atau gimana gitu ya, dengan tujuan untuk bisa mengeluarkan kebenaran. Jadi orang jadi pada tahu yang benar itu apa. Tapi itu semua harus dilakukan tanpa bertengkar, tanpa naik nada suaranya. Ya, tapi harus disampaikan dengan cara lemah lembut, dengan cara kata-kata yang baik, dan juga dengan semangat yang nawaitu yang benar lah. And number 2, second quality. Yang keduanya, second quality of the Sufiya is seeking a fatwa of the heart whenever any matter arises. The Prophet ﷺ said, "Seek a fatwa of your heart, even if the muftis have already given their fatwas.
For good is that in which the heart finds peace and tranquility, while iniquity is that which gives the heart pause and causes it unease. Can I add something? Yeah. But this only practiced by some individuals, right? Not by everyone. Because some people No, have he what they explains. It explains it later. Yang kedua, sifat sufi yang kedua menurut Ibnu Ajibah adalah mencari fatwa dari hati nuraninya ketika ada suatu masalah, suatu kasus. Rasulullah SAW mengatakan, carilah fatwa dari hatimu, walaupun para mufti sudah memberikan fatwa. Apabila hatimu merasa tenang terhadap suatu pendapat, maka itu yang benar, ambillah. Tapi apabila hatimu merasa tidak tenang atau merasa terganggu atau apa, maka jauhilah pendapat tersebut. Tapi nanti di sini ada catatan-catatan, karena kalau sembarang orang ya kacau juga kan, nggak semua orang bisa lihat dari fatwa hati. Sheikh Ibn Ajibah says, the hearts that are referred to here, the hearts that are consulted, are those hearts which have been purified and illuminated by the remembrance of Allah and have renounced and forsaken all that is other than Him. Ya, nah di sini jelaskan. Ya, tapi ini yang dimaksud adalah kita mencari fatwa dari hati itu apabila hatinya sudah dibersihkan. Jadi bukan sembarang hati. Jadi hati yang sudah dibersihkan, hati yang melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi hati yang sudah tidak punya niat lain dalam hidupnya kecuali mencari doa Allah. Hanya dari orang hati yang seperti itu. Such hearts only feel clear and at ease in the presence of truth, unlike hearts that are caught up in love of this world and its whims and caprices. The only fatwas they give are ones which accord to their whims and appetites. Ya, hati-hati yang tadi, hati-hati yang sudah bersih tersebut itu memang akan merasa tenang apabila dihadapkan dengan kebenaran. Makanya tidak aneh ya, cari fatwa dari hati. Kalau tenang, ambillah, karena memang dia tenang kalau ada kebenaran itu. Ini sangat berbeda dengan hati-hati yang masih mencintai dunia, di mana tidak jarang fatwa-fatwa hatinya itu malah sesuai dengan nafsunya. Gitu. Jadi tadi sekali lagi yang ringkasnya, yang poin kedua ini, kalau sufi itu dia cukup sering mengambil fatwa dari hatinya, tapi hati yang sudah dibersihkan. Kalau belum dibersihkan, lebih baik jangan dulu, nanti itu jadinya sesat, nyasar atau cinta dunia semua gitu. So the third quality of the Sufi, yang ketiga, sifat sufi yang ketiga, submitting to the will of Allah, handing the management of your affairs over to Him, and being content with whatever your decree has in store for you. In other words, you do not make any plan or decide upon doing anything without acknowledging that is by the will of Allah. You look to see what Allah will do with you. Yang ketiga adalah pasrah kepada keinginan Allah. Jadi dia menyerahkan urusannya. Jadi ini kaitan dengan tawakal ya, yang poin ketiga. Menyerahkan urusannya kepada Allah, dan kemudian apapun yang akan terjadi. Jadi kan awalnya urusan diserahkan kepada Allah. Nah, kemudian nanti sesudah itu kan terjadilah berbagai hal. Nah, apabila ada hal yang terjadi itu semua, maka kita menerima qada dan qadarnya. Apapun terjadi itu sudah qada dan qadar dari Allah. Intinya kalau di sini ada, atau dengan kata lain, kita tidak berencana apapun tanpa mengakui bahwa itu semua terjadi karena
izin Allah. Jadi kita melakukan sesuatu karena ya memang itu Allah yang maunya. Itu karena Allah izinkan dan sejenisnya. Okay. When the person, so continuing with that Yeah. point, when the person of intellect wakes up, he looks to see what Allah will do with him, while the one who is ignorant looks to see what he can do with himself, as the author of the Hikam said. Hikams Ibn Ya, ya, Athaillah. ya. Jadi di sini kalimat terakhirnya adalah kalau orang berakal atau orang yang mengerti gitu, yang tercerahkan, dia memikirkan tentang apa yang Allah akan lakukan pada dirinya. Yang dia fokuskan itu apa yang Allah akan lakukan padanya, atau apa yang Allah inginkan darinya, kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang jahil, dia yang dia pikir tuh dia nggak mikir Allah, dia hanya mikir sendiri aja. Kurang lebih gue bisa melakukan apa ya, gitu. Dia hanya mikirin sendiri aja. Saya ini bisa apa gitu. Saya aja yang dipikir. Dan itu katanya dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah itu disebut masalah. Number 4, Sekarang yang sifat keempat, occupying your time with dhikr and reflection until you withdraw from all that is other than the remembered. Allah says, remember your Lord when you forget. Sifat keempat adalah isilah waktumu dengan zikir dan tafakur atau merenung tentang kehidupan sampai Anda hidup Anda itu atau hati Anda atau otak Anda itu hanya ingat Allah saja. Jadi isilah waktumu dengan zikir dan merenungi Allah dan ciptaannya. Itu saja. Isilah waktumu sebanyaknya dengan itu sehingga akhirnya nanti kesananya yang Anda ingat hanya Allah saja. Yang Anda ingat yang lain-lain, tapi itu semua dari kacamata selalu melalui Allah gitu. Oh, itu ciptaan Allah. Oh, ini gitu. So, ya. Allah berfirman, ingatlah, ingatlah Allah ketika Anda lupa. Which means when you have forgotten all that is other than Him, you have truly become one who remembers. True remembrance is that which takes you away from yourself, from seeing your form and your senses to such a degree that when you speak, it is the Haqq speaking, so complete is your withdrawal. This is witnessed firsthand by those who find a sheikh of instruction and keep close company with him. Saya coba terjemahkannya secara literal satu. Ketika Anda telah lupa terhadap segalanya kecuali Allah, Anda sebenarnya sudah menjadi orang yang benar-benar mengingat. Mengingat yang arti sesungguhnya, mengingat Allah yang sesungguhnya membuat Anda seakan-akan, atau bukan seakan-akan lagi, lupa terhadap diri Anda sendiri, lupa terhadap melihat bentuk Anda, perasaan Anda, sehingga sebagai akibat dari Anda lupa terhadap diri sendiri karena saking ingatnya kepada Allah, ketika Anda berbicara, yang berbicara itu sebenarnya Allah. Itu adalah efek daripada melupakan diri sendiri atau ingat Allah total gitu. Jadi
Jadi kalau ingat Allah total, kita lupa diri sendiri. Sehingga kalau kita berbicara dan lain-lain itu sebenarnya atau seakan-akan sebenarnya yang bicara Allah gitu. Karena anda sebenarnya udah lupa pada diri sendiri. Dan ini semua bisa disaksikan oleh orang-orang yang pernah menyaksikan syekh instruksi, ya, syekh of instruction, karena syekh itu kan macam-macam. Ini syekh yang bisa membimbing lah. Ini semua bisa disaksikan terhadap syekh instruction dan terhadap orang-orang yang dekat pada syekh tersebut. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti itu, bahwa dia itu kalau bicara itu kok kayak itu mah kayak suruhan Allah atau perintah Allah gitu kita bicara. Itu terhadap syekhnya maupun terhadap murid-murid terdekatnya. Kita bisa menyaksikan itu. Jadi kalau ngomong pun kayaknya bukan dari nafsunya, ini mah kayak ada yang nyuruh gitu. Nyuruhnya siapa? Ya Allah yang nyuruhnya gitu. Kurang lebih gitu lah. Di kita juga kadang-kadang kita juga kadang-kadang ketemu ajengan-ajengan seperti itu lah. Kalau kita sering datang-datang kayak ajengan-ajengan. So the last point, number 5, is seeking to advance and increase in right guidance and certainty. Every time you reach a station, you look to reach a station higher than it, for there is no end to his knowledge nor his greatness. And the ayat of the Quran is, and say, hopefully my Lord will guide me to something closer to right guidance. All success lies with Allah. Dan kemudian sifat kelima dari seorang sufi menurut Ibnu Ajibah adalah terus-menerus mencari keadaan atau makom yang lebih baik dari sekarang. Jadi ini tuh perjalanan itu istilahnya tidak ada ujungnya. Jadi nggak akan kita bilang, oh saya ini udah mencapai target nih, udah benar nih, udah mencapai puncak. Enggak, itu ada lagi tahapan itu udah selesai gitu. Kalau kita udah capai ini, nanti ada lagi terus seperti itu. Dan seperti difirmankan, this is from the Quran, right? Yes. Nah, dan seperti dalam firman Allah, dan katakan mudah-mudahan Allah membimbingku kepada sesuatu yang lebih dekat dari bimbingan baik yang ada sekarang. Jadi ini kita sudah dibimbing dengan baik, ya. Tapi di sini masih tetap berdoa minta bimbingan yang lebih lagi. Karena memang ya itu jadi apa tuh? Itu isyarat. Jadi yang poin kelima itu adalah isyarat tafsir sufi daripada ayat tadi. Jadi makom ini nanti ada lagi terus. Jangan dikira kita mentok diem di situ. So what we've been talking about this evening is the tasks and responsibilities of the fuqara in this age. Jadi singkatnya menurut Dr. Riyad apa yang dibahas barusan, apa yang bahas sekarang ini adalah mengenai tugas dan kewajiban seorang fuqara di zaman ini. I believe what we spoke about tonight is the most important things that Sheikh Abdul Qadir has taught us to do. Menurut Dr. Riyad yang disampaikan malam ini adalah hal yang terpenting bagi kita semua untuk kita amalkan, kita praktekkan. Jadi Syekh Abdul Qadir mengajarkan macam-macam, tapi yang terpenting bagi kita amalkan adalah yang disampaikan oleh Dr. Riyad malam ini. Yes. Bismillah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. No, you tired? After dinner. Oh, after dinner. Kalau ada yang mau